Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Pagi ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang pernah atau sebetulnya berkali-kali menjadi target penipuan secara online ya. Akan tetapi saya akan membahas satu saja. Nanti di lain kesempatan saya akan kesempatan untuk menyampaikan kisah saya yang lain. Waktu itu belum ada WA ya, belum ada WhatsApp, masih telepon biasa, HP masih Nokia. Jadi estimasi tahun berapa ya? Estimasi itu tahun 2015, nampaknya sekitar tahun 2015. Suatu malam habis sholat maghrib ya, saya ditelepon ya. Ditelepon, dia nggak bilang, dia cerita, dia nanya kabar, bagaimana kabarnya. Tapi dia nggak cerita dia itu siapa. Halo Mas Udin, ini kabari, ingat aku apa? Saya ingat-ingat, nggak ingat-ingat. Saya ingat-ingat kok nggak ingat-ingat ya, siapa ini ya? Sopo yo? Allah, sampean mosok nggak eling karo aku. Lah sampean sombong gitu kan. Nah, ketika dibilang sombongan kita jadi nggak enak hati ya. Nah, kemudian dia cerita kan. Jadi saya sambil mengingat-ingat itu, siapa kira-kira ya? Siapa dia sebetulnya ya? Karena nggak enak hati, sambil melayani dia bicara, kemudian dia mulai cerita. Aku saiki neng anu Mas Udin, saiki aku neng Kalimantan. Aku saiki neng pertambangan. Akan tetapi aku anu di bagian sembako. Mas Udin, alhamdulillah sekarang aku hidupnya enak Mas Udin. Alhamdulillah, nggak kayak dulu susah. Tak lihat kok sampean orangnya jujur ya, tak lihat sampai itu orangnya jujur, bisa dipercaya. Nah, dia memuji saya. Memuji saya itu untuk menanamkan bahwa saya itu seperti orang yang layak dihargai dan mengambil hati saya dan membangun kepercayaan. Jadi step by step pertama orang ini bikin saya nggak enak hati ketika dia merasa bahwa dia itu teman saya, tapi kok saya lupa siapa dia ya. Nah, yang kedua, membangun kepercayaan, membuat saya itu merasa nyaman ya, terpuji karena dipuji tadi ya. Jadi tak lihat sampai itu orangnya baik hati, bisa dipercaya. Ini sampean, dia melanjutkan ya. Saya mau ngajak kerja sama Mas Udin. Ini saya di Kalimantan ini Mas Udin. Kan saya dapat itu ya, dapat tanggung jawab untuk ngurusin karyawan. Dan satu karyawan itu dapat jatah pulsa satu bulannya itu 100.000 rupiah. Nah, dia bilang dapat pulsa jatah karyawan itu 100.000 rupiah. Dan di sini nih katanya Mas Udin, di sini kalau ngirim pulsa itu nggak bisa Mas Udin, susah Mas Udin. Mas Udin kalau mau, Mas Udin tak kenalin bos saya, tak kenalin bosku. Nanti untuk bagian pengiriman pulsa itu nanti tanggung jawab sampean. Nanti sampean yang ini, yang bagian ngisi-ngisi pulsa karyawan. Dan Mas Udin, di sini ini ya, pulsa itu kalau 100.000 itu harganya 140.000 Mas. Oh, jadi di sini mahal Mas Udin. Sampai nanti di jatah jualnya itu 140.000. Terus saya bilangin, oh kok mahal banget ya. Kalau di mana-mana, bahkan aku di Bali ini aja kalau pulsa 100.000 ya nambahnya cuma 2.000 rupiah. Jadi logika saya mulai menghitung keuntungan ya. Jadi dibikin saya itu mulai menghitung keuntungan dengan modal 102.000 rupiah, dijual 140.000 rupiah, saya dapat untung 38.000 rupiah satu kali transaksi ya. Dan dia bilang bahwa karyawannya itu banyak. Kemudian Mas Udin, aku minta nomor rekeningnya Mas Udin. Ya udah tak kasih nomor rekeningnya, saya kasih. Terus saya baru ingat, oh aku ingat sampean tuh jenengnya Imam ya. Sampean Imam yang tinggal di Sempati. Iku Mas Udin, untung alhamdulillah sampean ingat sama aku Mas Udin gitu.
yo aku imam, padahal dia sendiri itu ketika kita menyebutkan siapapun sesuai dengan memori kita, ingatan kita, dia pasti mengiyakan, dia tidak bilang dia itu siapa. Tapi begitu otak saya mengingat-ingat bahwa suaranya ini nampaknya suaranya imam ini, yang Mas Imam yang tinggal di Simpati ya. Oh iya Mas Udin, itu aku imam ya. Mas Udin, sekarang sampean tak kenalin ke bosku ya. Akhirnya iya dah dikenalin sama bosnya ya. Akhirnya dari telepon itu tak dengar ada masuk ya, ada suara masuk ya, ada pintu dibuka masuk. Nah setelah itu begitu masuk ruangan, dari telepon itu dengar, bos ini bos, saya kenalin sama saudara saya bos, dia mau ini untuk diajak kerjasama pengiriman pulsa karyawan bos. Nah setelah itu saya teleponan sama orang yang aku bosnya ya. Ini kalau tadi kan logatnya logat Jawa ya, pakai bahasa Jawa. Nah sekarang ini logatnya logat Batak. Kemudian tapi ini disclaimer ya, kebetulan yang mau nipu saya ini emang dua orang. Yang satu itu berperan sebagai orang Jawa, yang satu berperan jadi orang Batak. Ngomong selama 3 menit kayak membaca buku itu, ngomongnya panjang. Kalau orang biasa mungkin otaknya ngeheng. Jadi setelah itu dia bilang gini, baiklah Pak, untuk memastikan kami bisa bekerja sama dengan Bapak, setelah ini kami akan mengirimkan 4 nomor Pak. Tolong diisi Rp100.000 dulu. Nanti ketika kecepatannya tinggi, ketika nomor yang kami berikan itu kok sudah masuk pulsanya, maka Bapak akan kami jadikan sebagai partner bisnis Pak. Terus saya jawab begini, oh nggak apa-apa Pak, silakan Pak, boleh. Tapi kan tadi saya sudah kirim rekening bank saya ya, tolong diisi dulu saldonya, tolong ditransfer dulu uangnya ke nomor rekening saya. Nanti kalau uangnya sudah masuk, transferan sudah masuk, nanti saya lakukan pengisian pulsa ke 4 nomor yang Bapak berikan. Oh nggak bisa Pak, kami ini di tengah hutan katanya. Kami turun ke kota itu 2 minggu sekali. Jadi bisa transfer ke nomor rekening Bapak itu, Pak Udin itu nanti setelah kami turun ke kota Pak Udin, yaitu 2 minggu dari sekarang Pak Udin. Terus saya bilang, oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Saya kalau kayak gitu ceritanya saya nggak bisa. Kalau Bapak transfer dulu uang ke saya, lalu saya ngirim pulsa, saya baru mau Pak. Kalau saya transfer dulu, ngirim pulsa dulu ke 4 nomor tanpa ada uang masuk ke rekening saya nolak Pak. Loh Bapak ini gimana sih, malah marah saya kan. Bapak ini gimana sih, katanya sudah mau diajak kerja sama. Ya saya mau Pak, tapi tolong diisi dulu nomor rekening saya itu, ditransfer dulu uangnya Pak. Saya nggak mau jadi korban penipuan Pak gitu. Nah akhirnya ketika kedoknya itu terbongkar ya, setelah itu teleponnya ditutup ya. Ya teleponnya ditutup. Jadi begini kawan-kawan, jadi dari step by step itu saya itu sudah menjadi target hipnotis ya. Nah orang-orang yang mudah ditipu lewat telepon, walaupun hanya lewat telepon, itu orang-orang yang di hatinya itu, mohon maaf ya, ada keserakahan ya, ketika diiming-imingi dengan keuntungan ya, jadi step by stepnya yang dilakukan penipu yang saya ceritakan tadi ke saya. Satu, saya dibuat tidak enakan, tidak bikin enakan. Normalnya manusia kan kita nggak enak kalau menyakiti perasaan orang lain, apalagi dia kok sahabat lama ya. Yang kedua, dia memuji saya, jadi saya merasa terbuai ya, merasa tersipu-sipu ya. Itu. Yang ketiga, kita diiming-imingi. Sebelum sampai ketiga ini, kita itu dibikin otaknya ngeheng ya, jadi dengan banyak kata-kata ya. Jadi bosnya itu cerita dengan banyak kata-kata. Oh, ada telepon masuk nanti. Baiklah, ceritanya saya lanjut ya. Tadi saya dapat telepon ya.
Jadi setelah saya diiming-imingi dengan keuntungan ya, jadi otak saya dibikin mulai menghitung keuntungan. Modal 102.000, untung 38.000. Kalau 10 orang saya modalnya 1.020.000, untungnya 380.000. Saya udah mulai laba ya, sudah mulai menghitung laba keuntungan. Tapi kan saya otaknya masih berpikir jernih ya, masih berpikir jernih. Ini juga alhamdulillah berkat, karena sebelumnya memang saya sering nonton video penipuan ya, kasus-kasus penipuan yang masuk TV juga, cerita orang yang jadi korban penipuan. Jadinya saya alhamdulillah itu menjadi hati-hati ya, menjadi hati-hati. Jadi suatu saat mungkin kawan-kawan sudah pernah mengalami hal ini juga ya. Jadi hati-hati ketika ada telepon masuk kemudian menyamar jadi kawan kita dan dia disuruh mengingat, aku kawanmu, coba ingat-ingat aku siapa. Nah itu ada indikasi bahwa kita itu sedang diprospek untuk menjadi korban penipuan ya. Ini terjadi juga sama kawan saya. Kawan saya itu punya istri. Suatu hari ditelepon sama orang, halo Mbak Fatma ya, kamu tahu aku nggak, siapa coba gitu. Nah di feelingnya dia kebetulan suaranya itu mirip suara saya. Oh Mas Udin, iya Mbak Fatma, aku lagi di bandara, di toilet bandara, nemu uang 125 juta gitu. Nah, itu nanti ceritanya akan saya bahas di lain kisah ya. Yang jelas penipu ini dia nyamar jadi kawan kita, dia tidak menyebutkan nama. Jadi dia ngomong biasa, nanti korban penipuannya itu akan mengingat-ingat. Kayak saya waktu itu mengingat, ini suaranya siapa ya, akhirnya ini suaranya Imam nih. Jadi salah satu pelanggan saya namanya Imam. Jadi begitu kan modus operandinya begitu. Kalau sekarang sih lebih canggih, cuman namanya modus lama terkadang masih dipakai ya. Hati-hati, tetap berhati-hati kawan, tetap waspada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.